Alex menapaki takdirnya dengan keyakinan akan memenangkan rally seperti bulan sebelumnya. Kepada Nia, ia berjanji akan membawa piala. Dia ngeliatin saya terus dia senyum. Dia bilang nanti kalau mami pulang ada piala. Buat saya, dia mau bawain piala buat saya. Udah itu aja. Terakhir nggak ngomong apa lagi. Jasad ini sekarang tentu tidak lagi merasakan sakit. Hanya pihak yang Cerita duka ini dimulai pada Sabtu lalu sekitar pukul 11 siang di ajang rally mobil Serpong pinggiran Jakarta. Alexander David Ahmad Zulkarnain, suami Nia Zulkarnain, mengalami kecelakaan fatal sampai merenggut jiwanya. Sebetulnya kami tidak langsung berada di tempat, tapi kebetulan anak kami tidak begitu jauh di situ sama panitia. Jadi kelihatannya tikungan U-turn ya, U gitu. Sebelumnya kelihatannya mobilnya mengarah agak ke kanan sehingga naik tanggul. Waktu tanggul putaran pertama, jadi guling pertama tidak ada apa-apa dulu. Guling kedua ada yang lihat almarhum ini terpental dari mobil keluar. Tadinya kita berpikir dari kaca depan, tapi kelihatannya mungkin dari kaca samping kanan. Karena masih ada bekas tangan yang di sebelah kanan. Nah itu jadi waktu mental, tapi mungkin waktu mau keluar dari kendaraan itulah yang barangkali terjadi terhadap kepala. Nah, dia mental tidak pernah ketibaan mobil lagi, enggak. Karena mobil lama itu berjarak 7 meter. Hari Sabtu itu, Alex berlatih untuk kejuaraan nasional Seri 2 Sprint Rally Indonesia di lokasi Serpong yang medannya jalan tanah. Lombanya sendiri sedianya dilangsungkan hari Minggu kemarin. Tapi justru bukan pada rally yang sesungguhnya Alex mengalami kecelakaan maut. Saat peristiwa itu terjadi, Sabtu pukul 11 siang, Nia Zulkarnain berada di Singapura. Saya juga banyak ditelepon karena saya kebetulan lagi nggak ada di sini. Saya baru pergi tadi buat check up juga sebenarnya. Dan baru landing akhirnya saya kembali lagi. Ya mungkin lewat media saya minta maaf ke pemirsa atau semua teman-teman suami saya almarhum yang nggak bisa kesini atau yang ada di mana aja. Tolong maafin kesalahan suami saya, tolong doakan, tolong ikhlaskan kalau memang dia ada salah, maafkan. Nia dan Alex menikah pada 19 Mei 1998. 4 tahun pernikahan itu belum juga dikaruniai keturunan. Tapi tidak ada hari sepi di antara mereka. Selain karena kesibukan masing-masing, juga mereka sangat intens dalam kebersamaan jika sedang berdua. Maka ketika didengarnya berita mahaduka itu, Nia hanya bisa sesenggukan dalam tangis. Mobilnya remnya blong, terus terbalik gitu, dan katanya nabrak pinggiran terbalik dan dianya mental, katanya keluar, jadi luka di dalam ya, pecah di dalam gitu. Dan saya sendiri juga pertama dikasih tahu baru dibilang tuh kecelakaan aja. Kemudian saya langsung baru nyampe, saya langsung balik gitu, terus saya langsung pesen tiket cepet-cepet pulang ke Jakarta. Baru arah balik sudah ditelepon lagi, udah nggak ada. Jadi meninggalnya di jalan. Bukan baru sekali ini Alex ikut rally mobil. Bahkan pada seri pertama kejuaraan nasional sprint rally yang diselenggarakan bulan lalu, ia muncul sebagai juara. Tapi musibah memang bisa datang kapan saja. Meskipun saat itu, Alex dan navigatornya hanya sedang berlatih atau melakukan orientasi dengan membuat catatan-catatan untuk lomba yang sesungguhnya diselenggarakan keesokan harinya. Menurut pengamatan, ada kemungkinan sabuk pengamannya lepas. Rasanya pakai karena ternyata di sini katanya ada bekas, hanya kemungkinan besar tidak terlalu keras. Karena navigator di sebelahnya itu dengan keras sekali, hampir tidak ada apa-apa. Dan kompartemen dari dalam mobil itu tidak ada yang menekan ke bagian tempat dia duduk, nggak ada. Jadi utuh sekali di mobil itu. Kan kalau dia menekan mungkin ini utuh, roll bar semua memang standar internasional soalnya. Ya masalah safety belt ini yang kita lihat agak mencurigakan gitu ya. Karena hal-hal lain saya pikir buktinya yang navigatornya itu nggak sampai terjadi apa-apa. Cuman ya kita sangat berduka ya karena lagi latihan sesuatu yang nggak mungkin sebetulnya dan jalannya nggak harus terlalu kenceng gitu. Seandainya Alex membatalkan ikut latihan rally karena sebelumnya merasa tidak enak badan, apakah ini akan mengubah takdir? Tapi bukankah siapapun tidak tahu tentang takdir?
termasuk Nia yang peringatannya mungkin muncul dari firasatnya. Terus saya bilang, kalau nggak kuat nggak usah latihan. Saya masih ingetin lagi, nggak apa-apa kok, kan mau bawain mami piala. Kayak gitu. Ya udah, itu aja. Saya yang bilang hati-hati ya. Selewat pembicaraan terakhir itu, sampailah Nia di Singapura untuk check up kesehatan. Saya kan sempat ada sakit kan tahun lalu yang saya operasi di Singapura. Nah kan setiap 6 bulan sekali itu kan harus check up ya. Nah kebetulan kemarin tuh udah mau check up dari bulan-bulan lalu, mundur-mundur terus karena saya syuting. Jadi nyari waktu kosongnya baru itu. Alex menapaki takdirnya dengan keyakinan akan memenangkan rally seperti bulan sebelumnya. Kepada Nia ia berjanji akan membawa piala. Dia ngeliatin saya terus dia senyum. Dia bilang nanti kalau mami pulang ada piala buat saya, dia mau bawain piala buat saya. Udah itu aja. Terakhir nggak ngomong apa lagi. Jasad ini sekarang tentu tidak lagi merasakan sakit. Hanya pihak yang ditinggalkan menanggung duka oleh kepergian Alex yang sangat mereka cintai. Boneka anjing ini barangkali sangat disukai Nia dan Alex semasa hidupnya. Ia ikut mengantarkan almarhum, selain juga sebagai pendamping Nia untuk diremas, dielus, dipeluk, sebagaimana dulu ia lakukan dengan penuh cinta pada Alex. Kita kan baru ulang tahun perkawinan ya kemarin, tanggal 19, baru ulang tahun saya juga. Dia juga baru ulang tahun kemarin tanggal 23. Itu waktu ulang tahun kita berdua, saya yang kepengen kita pakai baju hitam-hitam gitu. Jadi ya mungkin nanti fotonya kalau udah dicuci bisa lihat. Saya juga nggak tahu apakah itu firasat atau enggak. Saya yang minta gitu. Jadi waktu itu dia mau pakai baju biru, terus saya kebetulan pakai baju hitam. Dan saya bilang kita kembaran yuk, kita sama-sama. Udah terus pakai baju hitam sama-sama. Terus ya tanda-tanda lain nggak ada sih, cuman memang iya nggak tahu, saya baru kemarin spray saya putih semua saya nggak pernah putih sampai ke bantal, sampai ke guling semua. Terus ya dia sakit sih udah 2 hari ini, demam gitu ya, maksudnya kayak orang mau flu, mau batuk gitu. Jadi tidurnya tuh ngomong terus, ngoceh gitu. Terus tidurnya kalau gelibekan ya, nggak tenang. Semalam juga bangun duduk di luar minta dibikinin kopi susu sama roti. Udah saya bikinin, kedinginan katanya, terus kedinginan. Saya bilang udahlah kalau nggak kuat nggak usah rally, nggak usah balap, nggak usah latihan. Saya bilang gitu, nggak apa-apa, besok sembuh kok. Saya masih tanya, kalau kamu sakit saya nggak usah pergi ya, check up kan bisa nanti. Saya bilang nggak apa-apa, saya nggak pergi ya. Nggak apa-apa, pergi aja kan cuma sebentar gitu. Udah ya itu aja sih, cuman ya dia ngasih saya bolehin pergi itu aja. Saya masih tanya semalam, dan tadi ya biasanya dia nganter saya, tapi karena waktu latihannya sama pesawat saya sama jam 9, jadi dia nggak nganter saya. Jadi saya tadi udah pamit sama dia nggak ngomong apa-apa, cuman waktu saya pamit, kita kan kebiasaan cium tangan ya. Waktu saya pamit dia nggak ngomong apa-apa, tapi dia ngeliatin saya terus. Pemirsa, tentu saja Anda masih bersama Kabar Kabari, spesialis penyaji kabar-kabar seputar dunia artis dan nama-nama terkenal lainnya. Tak ada kabar yang tak kami Kabar Kabari. Berikut ini gambar pertunjukan Padi bareng Iwan Fals. Iwan Fals dan Padi tampil di Jakarta Convention Center Jumat lalu. Bahwa penontonnya membanjir itu pasti. Bahwa ada yang tidak bisa masuk itu juga pasti. Harga tiket ratusan ribu rupiah. Maklum, pertunjukan ini diselenggarakan di gedung mahal ber-AC serta berkursi empuk yang biasanya untuk acara-acara tertib, tenang, dan nyaman. Maka di luar gedung banyak sekali orang kecewa karena tidak bisa masuk. Bahkan sebagian membuat kerusuhan. Setiawan Jody sempat berkomentar tentang orang-orang yang kecewa ini. Kalau ia jadi Iwan Fals atau panitia, Jody tidak akan memilih tempat pertunjukan yang mahal. Kalau saya tidak berani melakukan itu, karena tuntutan rakyat yang mencintai Iwan itu banyak yang marginal ke bawah.
Meminjam istilah Jody tadi, penggemar Iwan banyak yang datang dari basis marginal. Mereka inilah yang tiba-tiba merasa kikuk ketika masuk ke tempat mahal macam Jakarta Convention Center. Sangat berbeda dengan lapangan terbuka, di mana Iwan biasa main dengan para penggemarnya yang memperoleh kebebasan penuh untuk menikmati musik sang idola dengan cara mereka sendiri.